Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yolita dengan NPM 2216051122 dari kelas B genap akan mempresentasikan tentang strategi dan rencana pemasaran. Sebelumnya kita akan bahas tentang rantai nilai. Apa itu rantai nilai? Yaitu alat untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang menciptakan nilai dan biaya bagi pelanggan dalam bisnis tertentu. Perencanaan strategis berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan memelihara kesesuaian antara tujuan, keterampilan, dan sumber daya organisasi serta peluang pasar yang terus berubah. Perencanaan strategis terjadi di berbagai tingkatan. Tingkatan pertama yaitu perusahaan, kedua divisi, 3 unit bisnis, dan terakhir produk. Strategi perusahaan mencakup pendefinisian, yang pertama misi, kedua pembentukan unit bisnis strategis atau SBU, ketiga penempatan sumber daya, dan yang terakhir penilaian peluangan pertumbuhan. Perencanaan strategis korporasi dan divisi, semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 aktivitas perencanaan. Aktivitas pertama yaitu mendefinisikan misi perusahaan, kedua menetapkan unit bisnis strategis, 3 menugaskan sumber daya ke setiap unit, dan yang terakhir menilai peluang pertumbuhan. Perencanaan strategis unit bisnis terbagi menjadi 5. Pertama, misi bisnis, analisis SWOT, perumusan tujuan, perumusan strategi, dan yang terakhir strategi dan implementasi. Rencana pemasaran ada 6. Yang pertama, ringkasan eksekutif, analisis situasi, strategi pemasaran, taktik pemasaran, proyeksi keuangan, dan terakhir kontrol implementasi. Implementasi pemasaran, pengendalian, dan kinerja implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi penugasan tindakan dan memastikan rencana tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada metrik pemasaran, pemodalan bauran pemasaran, dashboard pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Perencanaan pasar strategis ada beberapa tingkatan, tingkat perencanaan bisnis, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Di tingkat pertama ini menentukan tujuan lalu mengembangkan tindakan. Yang kedua, perencanaan fungsional. Tingkatan ketiga, perencanaan operasional. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan strategis. Langkah pertama, menentukan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Langkah kedua, mengevaluasi internal dan eksternal lingkungan. Ketiga, tetapkan tujuan organisasi atau SBU. Keempat, menetapkan portofolio bisnis, dan yang terakhir, mengembangkan strategi pertumbuhan. Perencanaan pasar ada 4, analisis situasi, tetapkan tujuan pemasaran, kembangkan strategi pemasaran, dan yang terakhir menerapkan dan mengontrol rencana pemasaran. Rencana aksi, tetapkan tanggung jawab, buat garis waktu, tetapkan anggaran, tentukan pengukuran dan kontrol atau indikator utama dan tertinggal. Ada perencanaan operasional, pemasaran agil, dan proses perencanaan pasar strategis, gangguan digital, dan perencanaan pasar strategis. Merek Anda merencanakan karir Anda. Yang pertama, tentukan misi, analisis internal, analisis eksternal, SWOT karir Anda, tujuan akhir, dan terakhir perencanaan strategis hingga sukses. Mengembangkan pemasaran strategis dan rencana pemasaran dan nilai pelanggan. Ada proses pemberian nilai, rantai nilai, kompetensi inti, peran pusat perencanaan strategis, korporasi dan divisi perencanaan strategis, menilai peluang pertumbuhan. Pertama, menentukan misi perusahaan, kedua membentuk unit strategis. Pada unit strategis ada menilai peluang pertumbuhan dengan cara organisasi dan budaya organisasi, inovasi pemasaran, perencanaan strategis unit bisnis, misi bisnis, dan analisis SWOT. 6. Formulasi tujuan, formulasi strategis, perumusan dan pelaksanaan program, umpan balik dan kontrol, sifat dan isi rencana pemasaran, ringkasan eksekutif dan daftar isi, peran penelitian, peran hubungan dari rencana pemasaran ke tindakan pemasaran, mengembangkan pemasaran strategis dan rencana. Pemasaran dan nilai pelanggan. Berikut ini tugas pebisnis, yaitu pertama, proses pemberian nilai, kedua, rantai nilai, 3, kompetensi inti. Selanjutnya ada peran pusat perencanaan strategis,
yang mengembangkan pemasaran strategis dan rencana. Ada 3 strategis dalam bidang utama. Strategi pertama yaitu mengelola bisnis sebagai portofolio investasi. 2. Menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Yang ketiga, menetapkan strategi korporasi dan divisi perencanaan strategis. Ada 4 aktivitas perencanaan, yaitu mendefinisi misi perusahaan, membentuk unit bisnis strategis, menugaskan sumber daya ke setiap unit bisnis strategis, dan terakhir menilai peluang pertumbuhan. Selanjutnya, menentukan misi perusahaan. Sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu, yaitu contohnya seperti membuat mobil, meminjamkan uang, menyediakan penginapan. Selanjutnya, menilai peluang pertumbuhan. Sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu, seperti yang tadi, membuat mobil, meminjamkan uang, menyediakan penginapan, menilai peluang pertumbuhan, dan mencakup perencanaan bisnis baru, perampingan, dan penghentian bisnis lama. Ada organisasi dan budaya bisnis dan budaya organisasi. Selanjutnya, inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran di sini adalah ide-ide imajinatif mengenai strategi. Ada perencanaan strategis unit bisnis, misi bisnis. Setiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Ada perumusan tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan tujuan spesifik untuk periode perencanaan. Formulasi strategis umum telah mengusulkan 3 strategi yang memberikan titik awal yang baik untuk pemikir strategi. Selanjutnya, perumusan dan implementasi program. Unit tersebut memutuskan untuk mencapai kepemimpinan teknologi, maka unit tersebut harus memperkuat departemen penelitian dan pengembangannya. Sifat dan isi rencana pemasaran. Peran penelitian. Pemasaran memerlukan informasi terkini tentang lingkungan, persaingan, dan segmen pasar yang dipilih. Peran hubungan. Ada 3 hubungan pelanggan yang menguntungkan. Rencana pemasaran juga mengaruhi hubungan internal dan eksternal sebagai berikut. Dari rencana pemasaran ke aksi pemasaran. Rencana pemasaran biasanya menguraikan anggaran, jadwal, dan metrik pemasaran untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.